Baik, ketemu lagi dengan saya, Asnan Arifin, kurator Museum Sandi dalam acara Ngelas, Ngerumpi Selasa. Hadir bersama kita Bapak Dr. Pratama Persada. Ya, beliau ini adalah Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Sisrek. Selamat datang Bapak di Museum Sandi. Terima kasih Mas. Ya, beliau ini adalah penulis buku yang sangat terkenal, yaitu sebuah buku yang berjudul Kode untuk Republik. Diterbitkan oleh Marawa Tiga Warna pada tahun 2015. Bapak, boleh sedikit cerita dulu tentang buku yang dulu Bapak tulis, Kode untuk Republik. Bagaimana ini Bapak? Saya buka ini ya? Buka Pak. Sudah ini kan kita sudah tes negatif kan kita kan. Jadi kita buka aja lah ya. Insya Allah aman. Oke, begini Mas Asnan. Konsep penulisan buku itu sebenarnya adalah kita mau menceritakan apa sih fungsi dari sandi dan persandian ini untuk republik kita gitu. Karena banyak yang tidak tahu bahwa kemerdekaan kita, mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan itu ternyata berat. Kenapa berat? Karena ternyata musuhnya banyak gitu. Kita dijajah Belanda berapa? 350 tahun. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Kenapa kok sampai begitu lamanya kita dijajah sama Belanda? Karena apa? Karena memang kita tidak bisa menyimpan informasi dengan baik. Salah satunya ya gitu. Jadi kalau kita mau ngelawan, kita ngirim beritanya diintercept sama Belanda, diambil sama Belanda, kurirnya ditangkap sama Belanda. Akhirnya apa? Akhirnya Belanda tahu strategi perang Indonesia, apa yang dilakukan tentara Indonesia gitu. Sehingga selama 350 tahun kita dijajah. Setelah kita merdeka, sama. Belanda pun juga mereka memanfaatkan kemampuan intelijennya untuk melakukan intersepsi terhadap komunikasi tentara Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu kenapa sandi ini penting? Dinas Kode lahir kemudian dengan konsep mengamankan informasi ya kan. Nah, sekarang ada Museum Sandi ini, Pak Rubiono itu Bapak Persandian yang sangat hebat sekali. Bagaimana akhirnya informasi ini bisa diamankan? Akhirnya apa? Ketika informasi ini diamankan, kemudian informasi ini dikirimkan kepada partner gitu, kepada para pejuang di lapangan, akhirnya apa? Tidak bisa dibaca oleh musuh kita. Nggak bisa diintercept. Diinterceptnya bisa gitu. Tapi begitu diintercept, mereka nggak bisa baca. Yang penting kan itu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa aman. Kita bisa mempertahankan kemerdekaan gitu. Jadi fungsi dari persandian itu sangat kritikal di saat perjuangan gitu, di saat kita mempertahankan kemerdekaan ini. Bagaimana kita mengirimkan berita sampai ke luar negeri menggunakan radio angkatan udara saat itu kan kita minjem begitu. Bagaimana kita pakar-pakar kriptografi kita walaupun old school gitu masih menggunakan teknologi lama, pencil and paper, buku kode dan lain-lain. Mereka ternyata berhasil mengamankan informasi yang memang harus dirahasiakan sehingga mengakibatkan kita bisa tetap merdeka gitu. Kalau dulu sebelum pasukan kita ngempur, informasinya sudah bocor duluan. Jadi nggak ada gunanya kita perang, malah nyerahin nyawa kan gitu. Makanya di buku itu kita ceritakan sejarahnya dari awal persandian itu seperti apa, dari mulai zaman sebelum Masehi sampai sekarang. Dan ini kan bisa dilihat di Museum Sandi ya saat ini gitu. Kan kita bisa lihat sejarahnya gitu. Dengan membaca buku-buku seperti Kode untuk Republik dan juga buku sejarah persandian lainnya, saya pernah membaca satu cerita bahwa berita tentang serangan umum 1 Maret pun itu dikirimkan dengan sistem sandi, Pak. Betul. Kalau dulu seperti itu, sekarang bagaimana Pak untuk pengamanan informasi dengan persandian ini? Nah, ini nih yang menarik nih gitu. Ini yang menarik. Kenapa menarik? Karena banyak yang tidak tahu, terutama para milenial saat ini, banyak para milenial yang tidak tahu bahwa hidupnya sehari-hari itu penuh dengan persandian, penuh dengan penggunaan teknologi persandian. Coba misalkan kita menggunakan WiFi, emang WiFi nggak pakai sandi? Pakai WiFi sandi. Kita harus memasukkan password untuk koneksi ke WiFi.
Wi-Fi-nya koneksinya di-encrypt menggunakan misalkan WPA1 atau WEP dan lain-lain begitu. Itu aja kita menggunakan sandi. Handphone kita gunakan. Kita kan kadang-kadang menggunakan, ya kita asal menggunakan handphone kan. Padahal handphone juga di-encrypt. Mulai dari 2G, 3G, 4G, sekarang 5G, masing-masing memiliki algoritma enkripsi yang berbeda-beda begitu. Termasuk aplikasinya. Termasuk aplikasinya. Email semuanya terenkripsi. Jadi persandian ini sudah kita gunakan sehari-hari sebenarnya. Cuma kita tidak sadar. Teknologi saat ini hampir tidak ada yang tidak menggunakan teknologi persandian. Chips menggunakan teknologi persandian. Apalagi aplikasi-aplikasi cloud dan lain-lain menggunakan persandian. Kalau kita berbicara cyber security ya, firewall, kemudian ada IDS, intrusion detection system, ada intrusion prevention system gitu. Itu semuanya menggunakan enkripsi gitu. Paket-paket yang kita kirimkan menggunakan internet itu menggunakan enkripsi. Setiap hari kita browsing gitu. Kadang-kadang kan kita ada tuh HTTPS ya kan. Kita ada gambar gemboknya. Itu artinya koneksi kita terenkripsi dan aman gitu. Nah, ketika semuanya menggunakan enkripsi gitu, inilah sebenarnya orang-orang sandi gitu sebenarnya menjadi garda terdepan ini gitu dari pengamanan informasi dan teknologi dan kehidupan kita. Teknologi itu nggak akan ada gunanya kalau nggak diamankan, kalau nggak ada pengamanannya gitu. Jadi kita membuat sistem yang cukup hebat gitu, yang kuat gitu, tapi nggak ada enkripsinya, nggak ada gunanya gitu. Saya berkali-kali menjadi konsultan di lembaga pemerintahan, kementerian lembaga gitu, banyak yang bisa membuat sistem yang hebat, mahal, enterprise, keren gitu, tapi security-nya kurang, pengamanannya kurang, nggak ada sandinya. Akhirnya apa? Bocor kemana-mana, data Tokopedia bocor, Bukalapak bocor, Bhinneka bocor, BPJS Kesehatan bocor, Polri bocor, mana lagi? Yang kemarin Bank Indonesia bocor, ya kan? Bank Jatim bocor, semuanya bocor gitu. Jadi nggak hanya air ledeng aja Pak yang bocor. Ya, nggak ada air ledeng aja. Data kita bisa. Data bocor. Sekarang bocor habis-habisan gitu. Dan perlu diketahui ya, di Indonesia ini level masalah keamanan cyber gitu sebenarnya dalam mendingan. Jadi di tahun 2017 tuh kita peringkat ke 71, kemudian naik di tahun 2018, 2019 kita peringkat ke 40. Sekarang kita naik ke peringkat ke 24. Artinya apa? Artinya kita memiliki mengalami kenaikan level gitu. Karena apa? Karena kalau di bawah peringkat ke-50, artinya satu negara itu tidak layak untuk melakukan kegiatan digital ekonomi. Jadi rawan sekali ya Pak ya. Tapi yang jadi masalah adalah kenaikan level Indonesia ini tidak berbanding lurus dengan keamanan cyber yang ada di Indonesia. Levelnya naik, keamanannya senyungsep-nyungsepnya. Bayangkan di tahun 2022 ini dalam 1 bulan per Januari kemarin 3 institusi sudah mengalami kebocoran. Gitu. Artinya sebenarnya tidak hanya pemerintah saja yang turut serta bertanggung jawab untuk keamanan itu. Boleh nggak Pak saya simpulkan seperti itu di tengah diskusi kita ini? Benar juga sih gitu. Jadi memang kalau kita berbicara sebenarnya bukan hanya pemerintah ya gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan cyber di Indonesia gitu, masalah keamanan informasi di Indonesia gitu, nggak bisa kalau kita bilang hanya pemerintah gitu. Nggak bisa kalau kita bilang hanya BSSN gitu. BSSN berapa sih pegawainya gitu? Seberapa kuat sih kemampuannya gitu? Nggak akan bisa kerja sendiri. Kemudian apakah misalkan Badan Intelijen Negara bisa? Nggak bisa juga. Apakah Kominfo bisa, BPPT bisa, BRIN bisa? Nggak akan bisa udah gitu. Kalau itu hanya sendiri nggak bisa. Seperti saya yang orang awam, kira-kira punya tugas apa ini Pak? Ini yang pertama adalah pemerintah itu menjadi stakeholder yang cukup penting dalam bidang keamanan informasi ini. Stakeholder ini harus berkolaborasi, itu keywordnya gitu. Berkolaborasi, kemudian menurunkan ego sektoral gitu, karena ego sektoral, koordinasi itu adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan tapi susah sekali untuk dilaksanakan gitu. Nah ini harus bersatu nih, harus duduk baik-baik ngomongin bagaimana masalah keamanan cyber Indonesia, termasuk BSSN. BSSN boleh menjadi koordinatornya gitu, tapi juga boleh misalkan cyber Mabes Polri suatu saat jadi pemimpinnya boleh, Polhukam juga boleh gitu, pemimpinnya gantian juga boleh. Ini gantian aja gitu.
Tapi kalau kita berbicara masalah cyber, memang harusnya di Perpres koordinatornya adalah Badan Siber dan Sandi Negara gitu. Tetapi kan ternyata kenyataannya Badan Siber dan Sandi Negara, mohon maaf nih gitu, ternyata kurang koordinasi juga dengan institusi yang sejajar. Artinya ini harus ada koordinasi besar. Harus koordinasi, kolaborasi gitu. Sorry ya, ini tadi nyala-nyala terus handphonenya. Iya. Nah, tapi pertanyaan saya tadi ada yang belum terjawab. Iya, gimana? Karena pengunjung Museum Sandi itu banyak sekali yang masih awam dengan persandian. Ya. Pada saat kami tanya, pengunjung museum pakai sandi enggak? Bingung, Pak. Menganggapnya bahwa persandian itu adalah digunakan pada masa lalu atau itu di institusi pemerintah. Kami yang awam ini tugasnya dalam pengamanan informasi seperti apa, Pak? Sebenarnya bukan hanya para pengunjung Museum Sandi, banyak orang-orang yang hebat yang ngerti masalah teknologi juga nggak peduli tentang persandian. Nah, ini yang menurut saya harus dirubah. Persandian itu adalah benteng terakhir ketika kita berbicara dengan teknologi masa depan, dengan teknologi internet, teknologi komunikasi dan lain-lain. Kenapa? Kita tahu bahwa tidak ada satu sistem pun yang benar-benar 100% aman. Nggak ada tuh. Mau BSSN, mau bikin server yang sehebat apapun, mungkin sekarang aman, belum tentu besok aman. Mau Kominfo bikin sistem keamanan sehebat apapun, belum tentu itu aman gitu. Nah, ketika sistem ini tidak terjamin keamanannya, karena memang kita tidak bisa memastikan satu sistem itu 100% benar-benar aman gitu, langkah yang bisa kita gunakan untuk mengamankan data dan informasi menggunakan apa? Persandian gitu. Jadi kalau misalkan orang berhasil melakukan hacking gitu, masuk ke dalam sistemnya orang gitu, kemudian berhasil mencuri datanya, data yang dicuri bisa dicuri, tapi dia nggak bisa baca isinya, tidak bisa baca isinya karena terenkrip gitu. Nah, tugasnya sebagai orang biasa seperti apa? Ini menarik nih gitu. Nah, nih perhatikan ini menarik sebenarnya. Ya, gitu. Yang sedang memperhatikan YouTube-nya Museum Sandi. Ya, menarik. Begini. Kita sebagai perorangan itu bisa membantu pemerintah, bisa membantu negara ini untuk mengamankan informasi, mengamankan data yang dimiliki oleh Indonesia ini dengan cara apa? Yang pertama, kita harus mulai memilah-milah mana informasi yang bisa kita publish di luar, bisa kita upload di luar, bisa kita sebar di luar, sama informasi-informasi yang harusnya hanya kita sendiri yang punya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan pengamanan yang cukup baik, misalkan pengamanan password. Nah, itu penting itu. Bikin password itu penting. Kenapa? Karena awal kita mengamankan data yang kita miliki itu, akun yang kita miliki itu dari password. Minimal harus 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada tanda baca, simbol dan lain-lain gitu. Ya, itu harus kita buat. Kalau misalkan ternyata kita susah buat password gitu, ada aplikasinya sebenarnya namanya password manager. Kemudian yang kedua, kalau kita buat password jangan menggunakan password yang sama di akun-akun kita yang berbeda. Kita kan sama orang Indonesia ini kan karena semuanya gratisan kan. Dikasih bikin media sosial, Facebook, Instagram, kemudian Twitter, kemudian punya email Google, ya kan, punya cloud Google Drive dan lain-lain gitu. Untuk menggampangkan pengingat gitu, akhirnya dibuat semuanya sama gitu. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena begitu password Anda ini bocor gitu, dan password bocor itu bisa dicek ya di internet ya. Kita bisa cek misalkan di monitor.firefox.com gitu. Kita masukkan password kita, kira-kira password kita sudah bocor belum kredensialnya, itu bisa kita cek tuh. Dan banyak lagi yang menyediakan lainnya. Coba dicek gitu. Nah, kalau password kita ini bocor gitu, artinya semua orang bisa membaca password kita, bisa membaca akun kita. Dan kalau itu terbaca, orang nyoba masuk ke dalam password akun kita yang lain itu bisa. Jadi email kita, media sosial kita sama semuanya gitu. Jadi ya semua kan? Akun kita akhirnya jatuh. Bisa diambil orang semua. Yang ketiga, harus rutin mengganti password. Nggak perlu lah ganti password itu, ini rutin ya. Nggak perlu mengganti password itu tiap hari itu atau tiap minggu gitu. Pusing lah gitu. Ganti ya minimal 3 bulan sekali, kalau nggak bisa 6 bulan sekali lah gitu. 6 bulan sekali kita gantilah gitu. Nah, nanti akan ada pertanyaan klasik nih. Pak, kita bikin password satu aja, ngingetnya susahnya minta ampun nih gitu. Gimana kita mau bikin password yang banyak? Gimana kita bisa
ganti-ganti password gitu kan. Wah, kita malah lupa, kita sering lupa akses kita gitu. Nah, oleh karena itu ada namanya password manager, dan menurut saya password manager yang dibuat oleh Badan Siber Sandi Negara cukup bagus. Bisa digunakan, namanya Satria gitu, walaupun belum sempurna ya. Udah nyoba belum, Mas Hasan? Sudah, saya sudah nyoba. Ya. Walaupun belum sempurna gitu, tapi itu bisa digunakan, menggampangkan kita lah gitu. Dan itu memudahkan kita untuk menyimpan password kita. Nah, itu dari password. Kemudian berikutnya adalah ketika kita di luaran gitu, kan biasanya kalau milenial itu mereka fakir sinyal, fakir data, fakir sinyal, selalu pengen mencari ini wifi gratisan gitu ya kan, data mahal, uang saku terbatas, akhirnya main-main kemana termasuk ke Museum Sandi gitu kan, supaya dapat wifi gratisan gitu. Nah, itu hati-hati dengan wifi gratisan. Kenapa? Karena gampang sekali kita melakukan penetrasi, melakukan intersepsi, melakukan pencurian data dengan wifi gratisan. Kita kalau menjadi hacker ya gitu, kita tinggal bikin akses point palsu, kemudian kita konekkan ke komputer kita, orang-orang konek ke situ, semua komunikasi itu bisa kita intercept, bisa kita ambil, username, password, Facebook, internet banking, semuanya bisa kita ambil gitu. Nah, itu kita harus hati-hati. Makanya ketika kita menggunakan password gratisan kita harus hati-hati. Kemudian berikutnya ini yang paling banyak ini juga nih. Ini termasuk selalu top 5 ini. Top 5 kejahatan komputer, yaitu klik link sembarangan, phishing. Oh, iya. Gitu. Jadi kita dikirimin SMS, misalkan SMS, oh ini ada pinjaman 500 juta tanpa agunan gitu. Nah, kita pasti akan tertarik kan? Terus kita klik gitu. Begitu klik ternyata install malware. Atau misalkan oh ini ada pejabat lagi berdua-duaan sama mahasiswi di Bali gitu. Kalau mau cek nih silahkan klik lagi. Klik, selesai sudah. Kena lagi. Ini yang terjadi di Bank Indonesia kemarin. Ada 500 lebih komputer Bank Indonesia gitu yang ternyata terinfeksi malware hanya gara-gara satu personelnya terkena serangan phishing ini, dan dia dengan tidak sadar melakukan klik dan akhirnya menginfeksi komputer yang ada di Bank Indonesia. Bayang nggak? Nah, sampai di sini kita semakin sadar bahwa persandian itu bukan hanya di masa lalu, tetapi hari ini pun ternyata persandian tetap menjadi sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan persandian itu. Apalagi kita kalau berbicara masalah blockchain, coba. Apa nih Pak? Blockchain. Nah, ini nih menarik nih. Kan kita sering dengar nih, Bitcoin. Ada mata uang Bitcoin nih. Oh, harganya sampai 900 juta satu Bitcoinnya gitu. Padahal dulu waktu dibuat pertama kali cuma $1 doang. Sekarang jadi 900 juta. Kemudian ada Ethereum. Kemarin ada Gozali Everyday, dia bisa menjual fotonya di platform NFT, non fungible token gitu. Apa ini blockchain ini? Semakin ya kan. Nah, blockchain ini adalah sistem desentralisasi server yang basisnya adalah menggunakan hashing gitu. Yang di dalamnya situ ada, perhatiin sini dong. Yang di dalamnya situ ada fungsi kriptografi. Gitu. Ya kan? Artinya apa? Artinya blockchain ini nggak akan ada, Bitcoin ini nggak akan ada, Ethereum nggak akan ada, NFT nggak akan ada, Metaverse nggak akan ada kalau nggak ada persandian. Kebayang nggak? Betapa pentingnya sandi sebenarnya. Nah, ini yang maksud saya, ini yang harus disadari oleh para milenial saat ini gitu. Harusnya Anda, para milenial ya yang nonton ini ya, Anda nih kalau ngerti ilmu kriptografi, belajar persandian, belajar teknologi, masalah informasi ini, udahlah, nyari duitnya gampang ntar. Banyak orang yang mau merekrut Anda. Karena kurang sekali di Indonesia. Di Indonesia itu menurut riset kita, itu tiap tahun itu butuh minimal 10.000 orang. Orang-orang yang ahli masalah cyber security. Di dalamnya termasuk masalah enkripsi dan persandian. Bayangkan. Dan itu susah sekali dapatnya. Karena apa? Karena banyak yang belum sadar bahwa ini adalah keilmuan yang mahal nilainya, gitu. Nggak mungkin Google bisa jalan seperti sekarang kalau nggak ada enkripsi. Nggak mungkin Amazon bisa seperti sekarang kalau mereka nggak ngerti masalah enkripsi. Gitu. Iya. Nah, Pak, ini tentu saja teknologi ini akan terus berkembang. Tetapi kita tidak bisa kemudian meninggalkan basicnya. Artinya seperti museum,
membangun monumen, menulis buku tentang persandian ini tetap dibutuhkan, Pak. Nah, iya benar itu. Lalu apakah keberadaan dari buku-buku tentang persandian, museum tentang persandian ini turut serta dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka membangun security awareness dari masyarakat? Menurut saya ya, ini posisi museum, buku gitu, kemudian bahan-bahan bacaan itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena disinilah kita bisa belajar gitu. Disinilah kita bisa mengerti bahwa oh ternyata gitu negara kita ini juga masih bisa bertahan gara-gara persandian loh gitu. Ternyata para pejuang kita dahulu ini ketika memperjuangkan negara kita, mereka juga menggunakan persandian. Gitu. Ternyata teknologi-teknologi yang sekarang ada dari persandian, dari buku-buku yang bisa kita baca itu, gitu. Oleh karena itu, buat ini pemirsa, buat penonton setia programnya Museum Sandi, gitu. Saya pikir kita harus tahu ya bahwa kalau kita mau belajar, itu kan kita harus senang dulu ya. Kita harus senang dulu, kemudian kita mengerti maksudnya dulu gitu. Nah, fungsi dari museum, kemudian fungsi dari buku-buku itu adalah membuat kita bisa belajar. Coba bayangkan di museum ini, ternyata ada loh zaman dulu orang itu ketika mau ngirim berita harus digunduli dulu gitu. Ditato dulu, baru ditumpukan rambutnya, baru dikirim. Jalan kaki jauh. Iya. Ternyata zaman dulu orang sampai membuat piringan gitu untuk supaya beritanya dia nggak dibaca sama orang, nggak bisa dibaca orang lain gitu. Nah ini kan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini kan sebenarnya prototipnya dari hal-hal yang ada di museum gitu. Tapi bukan berarti bahwa di museum hanya ada sistem-sistem jadul ya gitu. Ada sistem jadul, tapi nanti juga ada sistem-sistem yang modern gitu. Jadi kita bisa tahu nih, kita bisa belajar bagaimana kita bisa tahu bahwa persandian ini ternyata sudah ada di kehidupan kita. Gitu. Berkembang sesuai teknologi dan juga berkembang. Dan negara juga bisa hancur gara-gara tidak menerang persandian ini. Ya kan ini zaman Eropa dulu. Gimana Jerman mau menguasai seluruh dataran Eropa kan? Habis-habisan kan semuanya nggak bisa dilawan gitu. Cara ngelawannya gimana? Melakukan kriptanalisis. Kodenya dibongkar sama Inggris kan gitu. Setelah dibongkar akhirnya tahu si Jerman ini mau ngapain, baru bisa dilawan ke Jerman. Semua strategi dari Jerman kalah. Amerika coba hampir kalah diserang sama Jepang gitu, ya kan? Mau ngelawan sini nggak bisa, ngelawan sana nggak bisa gitu. Hampir hancur tuh Amerika tuh. Gimana cara ngelawannya? Melakukan kriptanalisis informasi dari Jepang gitu. Ya kan akhirnya Jepang bisa dilawan gitu. Nah, sekarang pun sama. Sekarang Tesla nih bikin mobil gitu. Itu basisnya semuanya itu pakai enkripsi. Kenapa kok sekarang ini Google masih belum berani menjual mobil otonomusnya? Kenapa belum berani? Karena Google masih belum yakin enkripsi pengamanan di sistemnya benar-benar aman. Sehingga takutnya kalau misalkan sudah dijual ke publik gitu dan tidak bisa dikendalikan masalah security-nya, bisa di take over orang. Kalau mobil di take over orang, coba mobil jalan sendiri, nggak kita sendiri nih. Sudah nggak bisa pasangan lagi, Pak. Dikontrol sama orang teroris, selesai udah kita. Berarti kalau perusahaan yang sudah besar saja faktor keamanan itu sangat vital. Mungkin dari Bapak ada pesan khusus, Pak, untuk generasi saat ini, generasi milenial dalam menyikapi perkembangan cyber untuk saat ini. Ya, yang pertama adalah teknologi perkembangan cyber ini, media sosial dan lain-lain ini sebenarnya membuat dampak yang cukup bagus. Ada 212 juta netizen Indonesia, orang Indonesia yang terkoneksi ke internet di awal Januari 2022. Mereka rata-rata menggunakan handphone hampir 8 jam sehari, kemudian mereka mendapatkan informasi-informasi itu basisnya terutama milenial ini dari media sosial. Udah cukup bagus. Tapi apakah hanya bagusnya saja yang ada? Enggak. Jeleknya juga banyak gitu. Berita palsu, hoax, hate speech dan lain-lain gitu. Pemalsuan, penipuan begitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini gitu bisa hidup dengan baik di dunia maya? Belum lagi nanti kita berbicara masalah metaverse ya. Kalau kita berbicara metaverse panjang lagi itu. Sebenarnya simple gitu. Kenapa?
kita harus memperlakukan hidup kita di dunia maya sesuai dengan hidup kita di dunia nyata gitu. Kalau di dunia maya kita nggak boleh, di dunia nyata kita tidak boleh ngumpat gitu, dunia maya jangan ngumpat gitu. Nggak boleh ngomongin yang aneh-aneh, di dunia maya jangan. Nggak boleh kita gebukin orang, ya di media sosial jangan gitu. Plus gitu, kita harus tahu bahwa kita ini semuanya menjadi incaran orang yang tidak bertanggung jawab di sana. Ingat ya, kita ini semua jadi incaran. Jadi Anda semua ini hanya menjadi target dan calon target, hanya akan menjadi korban dan calon korban terhadap kejahatan, potensi kejahatan yang ada di internet. Oleh karena itu Anda harus hati-hati. Anda harus benar-benar bisa mengamankan diri Anda sendiri gitu. Sebelum pemerintah bisa mengamankan seluruh masyarakatnya, sebelum aparat penegak hukum kita bisa mengamankan masyarakatnya, Anda harus bisa mengamankan diri Anda sendiri. Caranya bagaimana? Ya tadi sudah kita bahas, amankan diri Anda sendiri. Mulai dari diri Anda sendiri, dari lingkungan Anda sendiri. Kalau misalkan Anda adalah orang tua yang punya anak misalkan, Anda harus mulai mengajari. Jangan berikan gadget orang tua kepada anak. Karena kita tahu kan, semua media sosial yang ada itu pasti akan memprofiling kita. Artinya, kalau misalkan Anda sebagai orang tua baca YouTube, nonton YouTube, baca berita yang konten-konten dewasa dan handphone Anda dikasih kepada anak gitu, anak-anak pasti akan mendapatkan iklan-iklan konten dewasa gitu, dan itu akan membuat anak kita dewasa sebelum waktunya, dan itu nggak baik. Oleh karena itu edukasi dari pemerintah itu penting gitu, edukasi dari orang tua kepada anaknya penting, edukasi dari guru kepada muridnya juga penting, edukasi dari museum, edukasi dari museum ini juga penting. Makanya datang ke museum Sandi sini gitu, biar tahu bagaimana kita bisa mengamankan diri kita sendiri, supaya kita tidak dihack, supaya akun WA kita aman, supaya akun media sosial kita aman. Datang ke Museum Sandi. Gitu. Terima kasih Pak Dr. Pratama Prasadja. Luar biasa. Ini adalah kesempatan langka bagi Museum Sandi untuk bisa langsung berdialog dengan pakar keamanan, pas waktunya informasi. Pas ke Jadi Jogja, kan? Bahagianya di Jogja ini Pak, kita bisa datang, ketemu, ngobrol. Terima kasih Bapak Dr. Pratama Prasadja dalam acara dialog kita hari ini, ngobrol kita hari ini, yaitu dalam program Ngerumpi Selasa Museum Sandi. Ya, jangan lupa untuk informasi tentang keamanan siber dan sandi, tentu saja follow dan subscribe channel YouTube Museum Sandi. Ya, ini Pak ada salamnya di museum. Kalau Bapak nanti jalan-jalan di museum seluruh Indonesia, ada salamnya. Namanya Salam Sahabat Museum. Begini Pak. Gimana? Salam Sahabat Museum. Museum di hatiku. Mari kita ulang Pak. Ayo. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Bye bye. Keren. Mana? Udah siap? Kantongin mana? Ditungguin dari tadi. Aduh.